this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Tawarik 13 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekik-pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekik-pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kisah dalam 2 Tawarik 13 ini menceritakan bagaimana orang-orang Yehuda tertangkap dalam jebakan Yerobeam. Yerobeam adalah raja kerajaan Israel. Karena mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka juga disertai dengan para imam yang meniup nafiri. Oleh sebab suara perjanjian dikumandangkan, akhirnya jebakan Yerobeam meleset. Tangan Tuhan bekerja dan Tuhan melepaskan Yehuda dan memberikan mereka kemenangan. Sewaktu tanda perjanjian dibunyikan, selalu akan ada sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat nafiri perak dalam Bilangan ke-10 ayat yang kedua. Lalu di dalam Bilangan 10 ayat yang ke-10 dikatakan, juga pada hari-hari kamu bersukaria, perayaan-perayaan pada bulan-bulan barumu, baru haruslah kamu meniup nafiri. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri. Pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ada perintah mutlak dari Allah. Yang pertama, Allah memerintahkan Musa untuk membuat terompet, yaitu nafiri dari perak. Yang kedua, menggunakannya untuk perayaan-perayaan, agar supaya nafiri dibunyikan, agar nafiri ditiup atas semua persembahan-persembahan dan korban-korban. Sebab ini merupakan suatu peringatan bahwa Tuhan pasti mengenal bunyi perjanjiannya ketika suara itu dibunyikan. Allah tidak cuma menjelaskan untuk meniup nafiri. Nafiri dan shofar memiliki kandungan hukum yang sama, memiliki perintah yang sama, dan Allah pasti mengenal perjanjiannya. Dan juga Allah akan mengenal apa yang dijanjikannya. Oleh sebab perintahnya jelas, yaitu untuk memelihara perjanjiannya. Semua pasukan Tuhan, para imam-imam nafir yang dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman, semuanya diperlengkapi dengan hal yang sama, yaitu untuk menyuarakan suara perjanjian. Dan hal ini wajib untuk diketahui. Siapapun engkau yang dipanggil untuk meniup sangkakala, untuk meniup nafiri perjanjian, engkau akan dipakai Allah untuk membawa dan mengumandangkan suara perjanjian di seluruh pelosok-pelosok dan ujung-ujung bumi, di mana kita akan dipakai untuk mengingatkan bahwa ada Tuhan di atas semuanya, dan bahwa semuanya harus kembali kepada Tuhan. Semuanya harus berfokus kepada Tuhan. Peniupan shofar itu berkaitan dengan hubungan perjanjian kita bersama Tuhan.
pada waktu kita meniup shofar, pada waktu kita meniup sangkakala, itu sama seperti kita berdoa. Tambah erat hubungan seseorang dengan Tuhan. Semakin efektiflah doa-doanya. Semakin erat perjanjian kita dengan Tuhan, semakin menggelegar suara shofar yang kita tiupkan. Suara perjanjiannya akan semakin keras, dan semakin bertambahlah pengurapan dalam kita meniup shofar. Dan sebaliknya, kita juga diingatkan akan perjanjian Tuhan. Pada waktu kita mendengar suara shofar dikumandangkan, sebab kita juga diingatkan oleh perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kita diingatkan untuk selalu berjalan erat bersama Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab sebagai peniup shofar, di mana kita meniupkan, kita selain mengingatkan, kita juga memberikan blessing. Tapi di sisi lain, pada waktu kita mendengar suara sangkakala, hal yang sama, yaitu kita juga akan menerima blessing, yaitu menerima perjanjian, dan kita diingat oleh perjanjian. Pada waktu kita meniupkan sangkakala, kita juga mempersembahkan korban. Ada sukacita dan sukaria pada waktu kita menyuarakan bunyi sangkakala. Pada waktu kita menerima dan mendengar bunyi sangkakala, kita juga diingatkan bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.